Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, kumpulan cerita horor yang akan membuat kita semakin mengerti bahwa sesungguhnya kita berdampingan dengan mereka. balik lagi bareng WM Saputra. Kali ini kita sudah sowan ke rumah seseorang yang memiliki banyak cerita pendakian. Langsung saja, inilah dia, Bang Arya Sena. Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih udah mau cerita di channel kita berdampingan ini. Iya. Dan mungkin bisa diceritakan secara singkat dulu kira-kira cerita apa sih yang mau diceritakan di channel kita berdampingan ini? Gue tertarik dengan pengalaman gue di Gunung Merapi ya. Pada tahun 2010 di mana gue mengalami kejadian yang cukup luar biasa di saat itu. Yaitu pendakian gue bersama seorang gadis ya di masa lalu gue. Dan ternyata pendakian ini tidak hanya sekedar pendakian, tetapi merupakan sebuah pelunasan. Jadi ada sebuah janji yang tertunda akibat datangnya maut di Gunung Merapi terhadap salah seorang di antara mereka. Baik, itulah cerita singkat yang akan dibawakan oleh Bang Arya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, terus tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel kita berdampingan. Nah, langsung saja, inilah dia kisahnya. Halo. Nah, inilah kisah gua di Merapi pada tahun 2010 yang pernah gua tulis di dalam fanpage gua ya, yang berjudul Cinta Mati Sang Pendaki. Kisah ini berlatar belakang pendakian Merapi pada tahun 2010. Jadi awalnya bener-bener gue nggak tahu menau ya kenapa si Neng ini teh ngajak gue mendaki ke Merapi. Tapi karena memang dasar emang gue seneng naik gitu kan, mau ke Merapi kayak mau kemana kayak lah ayo aja gitu kan. Merapi ini juga salah satu gunung yang sudah lama, cukup lama gue nggak sambangin gitu kan. Terakhir itu sebelum 2010 tuh gue 2007 naik ke Merapi dan kita belum naik lagi sampai tahun 2010. Jadi ketika si Neng saat itu ngajak naik ke Gunung Merapi via telepon ya, jadi via sambungan telepon, via messenger. Waktu itu kita mematangkan rencananya. Setelah rencana matang, berangkatlah gue untuk jemput si Neng di Padalarang. Saat itu dia masih kos di Padalarang ya, di dekat Cimareme situ. Nah, jadi setelah udah deal semuanya, gue berangkat ke Bandung. Biasa gue dari sini depan nih naik angkot T19 ke Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan gue langsung ke naik bus yang jurusan Garut. Nah, biasanya bus jurusan Garut ini akan keluar di pintu tol Padalarang. Kalau bus-bus yang lain kayak misalnya dari sini ada sebenarnya, cuman dia tuh nggak keluar di pintu tol Padalarang. Jadi gue nggak mau ambil, jadi gue ambil yang ke Kampung Rambutan. Waktu itu kalau nggak salah gue naik Saluyu sampai Padalarang. Di Padalarang langsung gue telepon si Neng. Neng, Akang teh udah di Padalarang, Akang ke kosan apa Neng teh apa Neng kesini? Terus si Neng teh ngomong, udah Kang, tunggu di situ aja. Setengah jam lagi Neng sampai. Atuh kelamaan setengah jam mana Neng, bilang gitu kan. Cepetan atuh gitu kan. Akhirnya si Neng teh ini dipercepat. Nah, jadi nggak nyampe setengah jam dia udah sampai. Begitu sampai ngeliat dia udah anjir meninggal sih. Pas lagi beger gitu ya waktu itu. Gue lagi tuh beger, tau nggak? Lagi jatuh cinta waktu itu teh. Jadi ketemu si Neng ngeliat, pokoknya gimana ya perasaan waktu itu. Sekarang mah biasa aja. Dulu mah cantik banget gitu. Ngeliat si Neng teh, udah semangat, kita langsung sama-sama ke stasiun Padalarang. Itu posisi waktu itu gue sampai ke Padalarang itu teh udah jam 3-an kalau nggak salah teh. Udah jam 3-an, jadi si Neng datang kira-kira 20 menitan kan, setengah 4. Terus kita naik bis
naik angkot yang ke arah stasiun Padalarang. Itu kalau nggak salah naik keretanya ke Pasundan. Ke Pasundannya tuh tapi habis Isa jalannya. Jadi kita di stasiun tuh masih nongkrong dulu gitu kan, menghabiskan waktu. Setelah kereta datang, kita beli tiket, kereta datang, kita masuk. Nah, di Padalarang tuh masih sepi banget. Wah, enak lah, masih belum ada gangguan yang namanya pengamen, tukang asongan tuh belum ada. Kita masih nyaman. Nah, nanti setelah lewat dari Kiara Condong baru mulai nih. Kira-kira gambaran kereta api pada tahun itu di saat belum didisiplinkan oleh pihak PJK itu seperti itu. Jadi pedagang asongan, tukang ngamen, tukang palak, tukang copet, ya, tukang ngibul ada semua di situ. Pokoknya numplak itu tukang dagang di dalam kereta. Singkat kata, setelah lewat Kiara Condong, kita berada di ular besi itu sekitar 9 jam. Ya. Akhirnya kita sampai di Kota Solo. Waktu itu kita turunnya di stasiun Purwosari. Di stasiun Purwosari turun, terus kita jalan kaki menuju Korem berapa ya, pokoknya kita menuju Korem. Nanti dari situ kita naik mobil yang jurusan ke Kertosuro. Dari Kertosuro kita sambung yang ke Klaten. Nah, nanti dari Klaten baru sambung lagi yang menuju Selo. Jadi sepanjang proses perjalanan itu ya, di jalan itu kan masalahnya di Solo itu, di Jalan Siwalan ini. Jalan Siwalan itu kan di belakang Korem. Itu rumah almarhum nyokap gua. Aduh, gua pengen mampir tapi gua bingung kan, gua bawa si Neng nih kan gitu kan. Ntar bude gua bisa ngamuk-ngamuk. Wah, apa kok ponakan gua gendaan lagi gitu kan. Gendaan tau nggak? Pacaran. Status gue saat itu belum cerai, masih gantung. Nah, jadi kalau misalnya gue mampir untuk ke makam nyokap gue tuh lewatin rumah bude gue gitu kan. Gue nggak tahu lewat mana lagi, kalau bukan lewat bude gue tuh gue nggak ngerti. Dan kalau kita lewat situ nanti ketahuan kita nggak mampir, urusannya kan makin berabe. Bawa cewek lagi, akhirnya gue putusin enggak ada. Gue sedih banget lagi lewat Solo tuh, gue sedih banget. Tapi ya udah. Di saat gue lagi sedih itu tiba-tiba tangannya si Neng tuh megang gitu kan, Akang mau ke makam gitu kan. Gue bilang enggak lah Neng, nggak enak, tar aja gitu. Ya udah, akhirnya kita jalan kaki terus naik mobil yang ke Kertosuro. Di Kertosuro nunggu sebentar, kita naik mobil yang di Klaten. Nah di Klaten ini kita makan dulu sebentar, makan nasi rawon. Setelah makan nasi rawon baru kita naik mobil yang ke Selo. Nah ini jalannya lumayan jauh, lumayan berkelok-kelok nih. Pokoknya lumayan mantep dah, lumayan enak gitu ngikutin jalurnya. Setelah kira-kira 2 jam atau 3 jam akhirnya kita ngikutin bus itu, sampailah kita ke Selo. Itu udah sekitar jam berapa ya? Oh ya, gue lupa nih nerangin bahwa gue sampai Solo itu pagi ya, sampai Solo pagi jalan kaki. Terus dengan proses yang tadi gue sebutkan, akhirnya kita sampai Selo itu sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang kita istirahat. Karena kita turunnya percis di jalan masuk ke desa Selo ya, di warung itu kita biasa persiapan dulu beli logistik ya. Logistik yang tidak sempat kita lengkapi di Kota Bandung, itu kita lengkapi di Selo. Nah di Selo ini kita langsung naik ke atas. Itu karena udah sore, sampai di pos pendakian itu sekitar jam 4 lah, karena kita jalan kaki. Gue nggak mau naik ojek biar romantis. Jadi kalau naik ojek kan satu-satu nggak romantis bro. Nah gue milih jalan kaki, jadi biar dapet sisi romantisnya masih naik. Gue bener-bener nggak ngerti saat itu kalau si Neng teh naik ada misi, dia ada sesuatu yang kelak bener-bener bikin gue emosi ada, merinding ada, kesel ada, romantis ada. Ini bener-bener kisah yang bener-bener nggak gue sangka. Gue pikir ini hanya pendakian biasa, karena memang si Neng tidak menceritakan.
cuman bilang, Kang, pokoknya kita naik Merapi, habis dari Merapi kita ke Merbabu gitu kan. Sok atuh, kan kita ngantri nugelis teh mah kemana we juga jadi kan ya. Dan nugelis jadi kemana we jadi lah neng lah gitu. Berangkat lah, nggak pakai pusing gitu kan. Udah setelah sampai sore kan, berhubung sore, akhirnya pendakian ke Merapi kita tunda. Kita rencananya naik ke Merapi itu besok paginya sekitar pukul 3. Ya, tapi ya itulah, setelah kita istirahat, makan-makan, terus kita nikmatin suasana Selo, sekitar jam 9 kita tidur. Ternyata karena perjalanan jauh dari kota Bandung ke Solo sampai ke Selo itu benar-benar membuat kita letih kan. Akhirnya rencana pendakian jam 3 pagi tinggal rencana, kita kesiangan, akhirnya berangkatnya jam 5 pagi. Mundur 2 jam. Iya, kita mundur 2 jam karena memang situasinya seperti itu. Kita tidurnya nyenyak gitu kan. Udah jam 5 kita preparing, nah semuanya, playset, center, terus logistik yang udah kita persiapkan. Nah, kurang lebih jam 5:15 kita mulai start menuju jalur pendakian Merapi. Saat itu posnya agak ke bawah ya, jadi kita jalan dulu naik, nanti kita sampai ke pos pemandangan di New Selo. Itu nanti ada tempat buat pemandangan ya, untuk view bagus banget tempatnya. Itu kalau nggak salah tulisannya di New Selo, nggak tahu sekarang tulisannya masih New Selo apa New Zealand, gua nggak tahu deh. Soalnya udah lama kan nggak kesana. Nah, jadi sampai situ sekitar 20 menitan istirahat. Ada warung ya, waktu itu ada warung di sebelah kiri. Kebetulan waktu itu dagang nasi uduk ya, bakwan ya, kita jajan dulu. Mungkin kalau di Sunda teh nggak ada bakwan ya. Bala-bala ayah teh. Kita makan bala-bala dulu, jeng sango. Terus nasinya kita bungkus, bala-bala kita bungkus, bakwan, kita baru naik. Dalam pendakian naik ini, it's no problem. Everything is fine, semuanya tuh baik-baik aja ya, karena waktunya juga masih pagi, matahari juga belum begitu terik gitu kan. Kita jalan santai karena perkiraan gua dalam 3 kali pendakian Merapi lewat Selo sebelumnya itu waktu tempuh yang biasa gua habiskan untuk sampai ke Pasar Bubrah itu hanya sekitar 6 jam. Jadi saat itu gue di New Selo itu kan baru jam 6. Andai pun 6 jam berarti paling telat kan gue sampai ke Pasar Bubrah itu jam 12 siang. Itulah, itu teori ya, akal sehat kita. Tetapi sekali lagi, jikalau memang kita harus memasuki sebuah kisah yang tidak bisa kita prediksi ya, sebuah kisah yang memang harus kita lalui, maka waktu tempuh yang normal yang sudah bisa kita perkirakan itu ternyata melesetnya jauh banget. Nah, dalam perjalanan yang mulai dari pos New Selo, terus ke pos 1, ke pos 2 sampai ke Pasar Bubrah, ternyata gua menghabiskan waktu 10 jam. Padahal kita berjalan konstan, jarang berhenti. Tetapi kita nggak sadar, karena apa? Karena kan kita move terus, kita bergerak terus dari satu tempat ke satu tempat. Gue inget berhenti agak lama itu hanya di sekitar pos 2 deket Batu gitu, sebelum masuk Pasar Bubrah. Gue masak dulu di situ karena gue pengen ngopi. Ya udah, ngopi dulu, ngudut dulu. Setelah itu sekitar 1 jaman lah. Waktu itu kita masih belum lihat ini, masih belum lihat jam, karena pikiran kita masih sebentar kan. Itu cuaca udah mulai ini apa namanya, mendung, gerimis, terang. Maaf. Mendung, gerimis, terang. Tapi kita jalan santai aja kan, kita nikmatin aja. Karena berpikir ini paling baru jam 12-an gitu kan. Ya. Kita tetap jalan kan. Nah, itu normalnya dari pos 2 ke Pasar Bubrah itu paling sejam. Tapi saat itu
gue mungkin lebih dari sejam itu, kayaknya nggak sampai. Tetapi ya seperti gue bilang tadi, namanya jalan sama cewek cantik gitu ya, cewek manis ya, gimana ya, nggak ada rasanya gitu, kita fine aja kayak nggak ada apa-apa. Padahal sinyalemen yang diberikan sama alam itu sebenarnya sudah nggak wajar, nggak normal. Cuman gue kembali lagi tadi, gue nggak rasa. Nah begitu sampai Pasar Bubrah itu hujan deras banget. Begitu hujan deras kan gue terpaksa buka bivak, cek jam, ternyata udah jam 4 sore. Ini sebenarnya udah nggak logis, karena seperti gue bilang tadi, jarak tempuh dari New Selo sampai ke Pasar Bubrah itu maksimal itu 6 jam, tapi ternyata kita 10 jam sudah di luar ambang batas. Nah disinilah baru mulai terkuak kisah yang gue bener-bener nggak paham, tetapi akhirnya menjadi paham karena terbuka dengan sendirinya, karena ada sesuatu yang menunggu untuk diselesaikan di area ini. Jadi ketika hujan deras, gue buka bivak ya, di saat itu Pasar Bubrah hanya ada gue berdua, tidak ada pendaki lain. Jadi benar-benar suasananya itu Pasar Bubrah itu bisa dibilang pasar setannya Gunung Merapi, istilahnya tempat keramaian para demit kalau kata orang-orang Jawa. Kalau ya istilah yang familiarnya gitu ya, Pasar Bubrah itu dikenal sebagai pasar demit, tempat aktivitas supranatural, aktivitas metafisika sangat tinggi, gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh energi dari mereka ini. Nah di tempat inilah gue mulai menemukan keanehan. Jadi waktu itu kan hujan deras ya, di saat gue lagi berteduh, awalnya tuh gue ngelihat ada laki-laki gitu kan nongkrong di atas batu, nggak pakai baju. Waktu itu gue mikirnya gini, ini orang hujan deras, angin, ngapain nongkrong di atas batu gitu kan? Nggak pakai baju lagi gitu kan? Anak muda gitu kan, mungkin SMA lah gitu, wajah-wajahnya wajah remaja gitu kan. Dia mandang sinis banget ke arah gua, bener-bener mandangnya sinis. Gua tuh apa ya? Gua bilang, ini bocah ngapa kok sinis banget lihat gua. Saat itu gua nggak berpikir terlalu banyak, cuman aneh. Pasar Bubrah, hujan deras, angin, dinginnya minta ampun, ada orang nggak pakai baju nangkring di atas batu ngeliatin gua. Sempet kesel gua awalnya, cuman pikiran gua biarin aja, mampus dah lu, urusan lu sendiri gitu kan. Lagian pakai acara nggak pakai baju di saat kayak begini ya, awalnya kayak gitu. Nah tiba-tiba di saat gue lagi kan gue liatin terus tuh, tiba-tiba kan gue ke bawah nih, bukan tiba-tiba gimana ya, kan gue ke bawah nih, pandangan gue kan nggak mungkin fokus ke situ terus dong. Jadi ketika gue mengalihkan pandangan, gue balik lagi, is gone, dia hilang. Gue langsung kaget di sini, gue langsung kaget kok nggak ada. Gue nengok ke si Neng lagi, si Neng diem aja nih posisinya, dia nggak ekspresinya wajah, ekspresi wajah si Neng nggak nunjukin rasa takut, nggak, pokoknya datar kosong gitu kan. Gue kaget, si Neng kenapa nih? Cuman karena fokus gue kayak yang tadi, loh kok hilang, kemana tuh orangnya gitu kan. Tapi gue udah mulai merinding gitu kan. Begitu gue liatin lagi, tiba-tiba antar dari, kan di Pasar Bubrah tuh banyak batu ya, jadi dari batu ke batu tuh tep, dia lompat gitu. Tapi gue tahu itu cowok yang tadi tuh, lah kok gerakannya kayak gini gitu, tep. Gue perhatiin terus tep, terus hilang kan. Gue bilang wah hilang, gue udah ada deg-degan nih. Gue langsung baca kan, Assalamualaikum illa arwahi khususan Fulan bin Fulan. Firasat gue ini adalah korban gitu kan, makanya gue langsung illa arwahi khususan Fulan bin Fulan al-Fatihah. Gue baca terus gue langsung Salamun ala Muhammadin fil alamin ya Sayyidi ya Rasulullah
illa hadrati khususon sahabat ke Gunung Merapi. Al-Fatihah kan. Begitu gue selesai gue melek, itu ada di depan bivak, ada di depan mata gue, melototin dengan face yang sangat marah. Tapi marahnya sama gue. Kalau ngeliat ke si Neng teh adem, kalau ngeliat ke gue ngajak ribut modelnya gitu lah kalau cowok gitu kan. Gue kaget tiba-tiba ada di depan gue cuman saat itu bisa nguasain diri, gue cuman mundur begini, gue nyalain rokok, ya dia udah hilang lagi tuh. Nah itu kira-kira setengah jam dia lompat-lompat kayak gitu terus, tep. Itu angin dan kabut luar biasa, gemuruh angin juga udah mulai menyeramkan. Jadi bener-bener yang tadinya tidak ada gesekan energi antara gua dengan makhluk-makhluk lain yang ada di situ, yang memang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan di dalam sebuah surat yang menyatakan bahwa jin dan manusia itu diciptakan memang untuk berdampingan ya oleh makhluk-makhluk itu. Sekarang gesekan energinya benar-benar jelas. Gesekan energinya sudah mulai kontra sama kita. Jadi hal yang paling mudah untuk dikenali adalah ketika kita kontra dengan energi yang berasal dari makhluk-makhluk astral tersebut, yang sudah dikenal secara umum adalah bulu kuduk kita merinding. Ya, kalau masih di tangan itu tandanya belum besar. Tapi kalau sudah di leher itu tandanya gesekan energinya sudah benar-benar besar. Benar-benar memang sengaja dikontak energinya, mereka tuh sengaja dikontak kepada kita karena sudah mengarah ke leher, karena ini titik yang paling sensitif dengan energi astral gitu. Jadi pertama gue ngerasain di tangan, terus langsung ke leher. Abis itu kabutnya berhenti, kabutnya hilang, hujannya berhenti. Nah si Neng yang dari tadi diem ya, Neng ini dia anak pecinta alam. Dia bahkan ketua umumnya di sekolah waktu dia SMA dulu. Jadi gue udah gak ragu lagi dengan pengetahuan dia, pemahaman dia, dan keterampilan dia di alam bebas. Gue berpikir begini, dengan situasi yang seperti ini ya, situasi yang kita hadapi seperti ini, si Neng minta turun. Ternyata si Neng teh dia nggak minta turun. Di luar nalar, dia malah ngotot untuk terus naik ke puncak. Saat itu udah jam 5 sore, kita masih di Pasar Bubrah, kita belum sampai puncak. Ini sesuatu yang nonsens sebenarnya, tetapi ya gue kalah karena masih Neng ini. Neng ini maksa, pokoknya kalau nggak sampai puncak aku nggak mau, kita harus sampai puncak kata dia. Ini bahasanya memang suara-suara dia ya, suara-suara si Neng, tapi powernya dia itu bukan power dia. Cuman gue pengen tahu nih sampai mana, karena kan gue cukup hafal jalur Merapi ya, lewat Pasar Bubrah gue cukup hafal. Gue pengen tahu sampai di mana. Akhirnya keganjilan ini gue ikutin. Oke, gue bilang ayo naik terus. Belati di sebelah kanan gue, udah langsung gue cabut, nggak disarung lagi, karena gue udah merasa ada sesuatu yang aneh. Gue cabut, gue masukin garam, baru gue masukin ke sarungnya lagi. Jadi gue taburin garam, gue masukin ke sarungnya lagi. Itu garam krosok yang selalu gue bawa, itu gue taruh di kantong, di saku kemeja gue taruh di kemeja lapangan, itu langsung gue taruh. Itu gue jalan. Itu begitu jalan, si Neng cepetnya minta ampun. Itu gue ngejar separuh budek. Akhirnya setelah 10 menit itu bisa kekejar. Itu menjelang, jadi kan Pasar Bubrah itu jalurnya langsung naik begini nih. Kita langsung nyisirin tebing Merapi ya, sampai nanti kita menjelang Kawah Mati. Itu jalurnya benar-benar ngeri, benar-benar tipis dan benar-benar berbahaya. Dan saat itu kita udah menjelang maghrib. Saat itu kita udah menjelang maghrib. Dengan keadaan seperti itu, gue langsung kejar kan. Alhamdulillah kena. Begitu gue kejar, gue pegang, marah. Jangan pegang, kata si Neng. Dia mau terus naik, gue pegang nggak bisa, gue bilang.
kita udah nggak bisa nurusin pendakian. Kalau mau besok kita ngebes dulu kalau mau. Si Neng tetap kekeh ngotot dia harus ke puncak Merapi. Itu tenaganya udah bukan tenaga dia. Di sini gue langsung sadar bahwa ini antara dia dan bukan gitu kan. Karena udah seperti ini situasinya, langsung garam krosok gue ambil, gue pegang tangannya. Tahu kalau ada ngadepin situasi kayak gitu nih, pencet daerah sini nih, cari titik yang paling sakit, pencet sekenceng-kencengnya, ya gajah kesurupan aja sadar. Serius gua. Dalam artian orang segede apapun kalau dipencet ininya pasti jerit kesakitan karena memang ini sakit banget nih, ada satu titik. Langsung ketika gue paham ada sesuatu kan, langsung gue pencet sini langsung jerit. Dia siuman, dia kaget. Nah di sini baru, loh kok kaget? Tadi dia yang ngotot maksa kan ke atas. Loh, kan kok ada di sini gitu kan? Udah diam. Begitu dia sadar, di sini terornya meningkat. Karena apa? Hari sudah berganti maghrib. Jadi sosok yang gue lihat tadi di Pasar Bubrah di tempat ini benar-benar sangar. Tuh, kelihatannya nih makhluk kok ngotot banget sama si Neng gitu kan. Gue nggak ngerti kenapa dia bisa ngotot banget sama nih cewek gitu kan. Lu nggak usah deketin itu cewek gue mau ajak. Ini gue bener-bener ya, gue ngalamin situasi ini bukan rekayasa, bukan gue ngarang-ngarang, tapi fakta yang bener-bener gue alami saat itu.